Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai chapter 11 mengenai depresiasi, amortisasi, dan juga deflasi. Perkenalkan, saya Nilaisan Kafi dengan NIM 2021-12-11-001 serta rekan mahasiswa saya. Baitul Jafar Siddiq Abimanyu dengan NIM 2022-1211028. Oke, jadi di sini kita akan membahas dulu mengenai tujuan pembelajaran tentang depresiasi, amortisasi, dan juga deflasi. Jadi untuk tujuan pembelajarannya sendiri adalah diharapkan setelah mempelajari bab ini kita diharapkan untuk mampu menjelaskan konsep penyusutan dan metode penyusutan, identifikasi masalah penyusutan lainnya, menjelaskan masalah akuntansi yang terkait dengan penurunan nilai aset, pendiskusian prosedur akuntansi untuk penipisan sumber daya mineral, dan menerapkan akuntansi untuk revaluasi. Selanjutnya ini ada pratinjau untuk bab 11. Sini ada depreciation, a method of cost allocation. Ada factors involved in the depreciation process dan methods of depreciation. Lalu ada other depreciation issues, ada component depreciation, ada depreciation and partial periods, ada depreciation and replacement of property, plant and equipment, dan juga revision of depreciation rates. Lalu untuk impairments-nya ada recognizing impairments, ada impairment illustration, ada reversal of impairment loss, ada cash generating units, ada impairment of assets to be disposed of. Untuk bagian depletion atau deflasi, itu establishing a depletion base, write-off of resource cost, lalu ada estimating recoverable reserves, ada liquidating dividends, dan ada presentation. Lalu untuk bagian revaluations-nya ada recognizing revaluations dan isu-isu revaluasi. Lalu ada presentation and analysis, presentation of property, plant, equipment, and mineral resources. Lalu ada analysis of property, plant, and equipment. Di sini ada depresiasi metode alokasi biaya. Depresiasi sendiri itu dapat dikatakan sebagai proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya aset berwujud untuk biaya secara sistematis dan rasional ke periode-periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aset tersebut. Yang dimana pengalokasian biaya aset berumur panjang itu seperti ada aktiva tetap sama dengan biaya penyusutan, ada intangible atau biaya amortisasi, lalu ada sumber daya mineral atau biaya penipisan. Selanjutnya, depresiasi metode alokasi biaya. Di sini ada faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan itu sendiri. Jadi di sini juga ada 3 pertanyaan dasar. Yang pertama itu dasar penyusutan apa yang akan digunakan. 2, berapa umur manfaat aset. 3, metode pembagian biaya apa yang terbaik. Jadi di sini ada faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan. Basis yang dapat disusutkan untuk aset. Ini ada ilustrasi 11.1. Ada original cost, lalu dikurangi dengan residual value. Lalu kita akan mendapatkan base atau basis depresiasi, depreciation base. Yaitu di sini di ilustrasinya sebesar 9.000 euro. Dari original cost dikurangi dengan 1.000 ya, residual value. Jadi dapat basis depresiasinya sebesar 9.000. Ini merupakan perhitungan dasar untuk penyusutan. Lalu di sini ada masih sama ya, ada faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan. Ada estimasi umur pelayanan. Kehidupan pelayanan seringkali berbeda dari kehidupan fisik. Perusahaan juga mengeningkan aset biasanya karena 2 alasan ya. Ada faktor fisik, contohnya itu ada korban atau berakhirnya kehidupan. Ya.
hilangnya sebuah nyawa. Tentu saja kan itu menjadi salah satu faktor yang wah crucial dan parah banget ya. Lalu next ada faktor ekonomi seperti kekurangan ada supersesi dan juga keusangan dari asetnya tersebut. Lalu sini juga ada metode alokasi biaya, ada metode depresiasi alokasi biaya. Jadi sebenarnya profesi-profesi itu kan membutuhkan metode yang digunakan itu perlu sistematis dan juga rasional. Makanya metode-metode yang digunakan itu antara lain seperti ada 3 komponen di sini. Yang pertama ini ada metode kegiatan, seperti unit penggunaan ataupun produksi ya. Lalu ada metode garis lurus ya. Lalu yang ketiga ini ada metode pengurangan atau percepatan, sebuah jumlah digit atau tahun atau menggunakan ya, metode saldo menurun juga bisa. Nah, di sini ada metode kegiatan nih. Ada contoh metode kegiatan, ada ilustrasinya ya. Ini data yang digunakan untuk mengilustrasikan metode penyusutan ya. Di sini ada data untuk batu bara atau apa namanya, Stanley tambang ya. Ada biaya crane ya, cost of crane. Lalu ada estimated useful life. Lalu ada estimated salvage value. Ada productive life in hours ya. Di sini case-nya itu ada 30.000 jam ya. Lalu biaya untuk crane sendiri itu $500.000. Dan estimated useful life-nya, estimasi kehidupan yang bisa digunakan dari asetnya itu ada di 5 tahun. Estimated salvage value-nya itu ada di 50.000 ya. Nah di sini ada ilustrasi lagi nih. Ilustrasinya tuh jika batu bara Stanley tambang ini dia menggunakan derek ya selama 4.000 jam untuk tahun pertama. Ya, penyusutannya itu adalah seperti ini. Ini merupakan ilustrasi yang diambil dari buku ya. Ilustrasi 11.3 perhitungan depresiasi metode aktivitas. Ini contohnya nih. Ada cost, rumus itu ada cost dikurangi dengan residual value ya. Ya kan? Dikali sama hours tahunnya, dari tahunnya, lalu dibagi dengan total estimasi jamnya itu menggunakan merupakan depreciation charge ya, biaya depresiasinya. Nah, dari yang bisa kita simpulkan dengan rumus yang sudah saya sebutkan, kita tinggal masukin aja nih ya, ada cost, ada residual value dikalikan dengan hours yang dipakai, yaitu di ilustrasi di sini dia menggunakan 4.000 jam ya, 4.000 jam. Lalu dibagi dengan estimasinya nih, ada productive life in hours ya. Itu merupakan estimasi sebenarnya. 30.000 jam, ya kan? Jadi, dari data yang kita dapat gitu, ada 500.000, ya kan? Berarti ada $50.000, ada 4.000, yang juga ada 30.000 nih ya. Jadi nih, dari rumus tadi, kita ya langsung aja nih, hitung ya, tanpa basa-basi. Ada 500.000 dikurangin 50.000 ya, berapa tuh? 450.000 dikali 4.000 lalu dibagi dengan 30.000 sama dengan 60.000. Di sini ada metode depresiasi lagi untuk metode garis lurus ya. Masih sama ya soalnya ya, masih di data batu bara Stanley tambang nih ya, ilustrasi 11.2. Oke. Masih sama juga datanya ada cost of pay-nya 500.000, estimated useful life 5 tahun, salvage value-nya 50.000, estimasi ya, productive life in hours-nya ada 30.000 jam.
ya kan dia menghitung penyusutan nih sebagai berikut menggunakan metode garis lurus ya. Jadi kalau yang teman-teman lihat nih untuk metode garis lurus sendiri ini sebenarnya lebih bisa dibilang lebih simpel ya karena kan jadi ada yang harus dikali, ada pengurangan dulu lalu dikali lalu dibagi ya. Di sini enggak. Di sini cuma dikurangin lalu dibagi itu udah kita udah dapat tuh depreciation charge-nya. Ya biaya untuk depresiasinya tuh kita udah tahu. Nah, jadi di sini rumusnya tuh ada cost Jadi dikurangin. rumusnya beda kayak yang tadi ya Bang? Iya beda dong, beda. Nah, jadi di sini tuh par rumusnya nih ada cost dikurangin residual value par. Lalu dibagi nih sama si estimasi service life-nya, ya kan? Costnya berapa tuh? Kalau di sini, par. 500.000. Nah, iya 500.000 ya kan? Terus kita udah tahu nih salvage value-nya ada di 50.000 ya kan? Terus dibagi lagi sama si estimated service life-nya berapa tuh, par? Berapa tahun dia? Jadi gitu ya Bang? Iya, dibagi ya kan, hasilnya itu 90.000 dolar. 90. Iya, 90.000. Itu hasilnya itu dari 500.000, ya kan, dikurangin sama estimated salvage value-nya 50.000. Terus dibagilah sama si estimasi penggunaannya. Nyawa penggunaannya itu bisa sampai 5 tahun kan estimasinya. Jadi kita dapatlah di angka 80.000. Nah, ini dia untuk metode garis lurus ya, teman-teman ya. Mungkin langsung lanjut kita ke metode selanjutnya. Nah, ini agak cukup ribet nih ya untuk metode diminishing charge ini. Kita masih sama ya, sebenarnya mungkin untuk metode-metode yang akan kami jelaskan ini menggunakan ilustrasi atau kasus yang sama ya. Jadi di sini masih sama, cost of cleaning 500.000, useful life-nya 5 tahun, salvage value-nya 50.000, productive life in hours 30.000 jam. Jadi di sini kita menggunakan sum of the years digit gitu ya. Jadi setiap pecahan itu menggunakan jumlah tahun nih sebagai penyebutnya. Jadi 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 itu melambangkan ya tadi ya pecahan jumlah tahun ya. 5 tahun kelima, tahun keempat, tahun ketiga, tahun kedua, dan tahun ke satu sesuai dengan estimasi dari useful life ini yaitu 5 tahun ya kan. Itu merupakan pembilang ya. Pembilang sendiri itu adalah jumlah tahun perkiraan sisa hidup pada awal tahun. Yang dimana rumusnya sendiri itu ada alternatif nih jumlah of the perhitungan tahun itu ada N ya dalam kurung N tambah 1 dibagi 2 yang dimana itu adalah 5 tahun ya ditambah N-nya kan 5 N-nya 5 jadi kan 5 dalam kurung N lagi 5 ditambah 1 yang artinya ya lalu dibagi dengan 2 ya hasilnya udah pasti 15 ya sesuai dengan rumus dan sesuai dengan penyebut yang udah ada di atas tuh sama years digit itu kan 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sesuai dari 15 tahun ya kan. Nah ini dia nih eh, ilustrasi untuk penjurnalannya nanti ya menggunakan sum of years digit masih menggunakan metode yang sama menggunakan jumlah digit ya tahun digit. Nih ada contohnya. Jadi di tahun pertama itu sampai tahun kelima depreciation base-nya itu dari 450.000 ya stagnan dia ya. Lalu untuk remaining life in years-nya itu ada 5, 4, 3, 2, 1 ya. Lalu dijumlahkan itu kan jadi 15 ya. 15 lalu untuk depreciation fraction-nya dapat dari mana sih nih per 15? Itu kita dapat dari rumus yang ini ya. Rumus yang ini. Jadi di tahun pertama umurnya masih 5 tahun, tahun kedua masih 4 tahun, tahun ketiga 3 tahun, tahun keempat 2 tahun, tahun kelima 1 tahun. Nah, masing-masing penyebut tersebut itu kita bagi nih sama si angka yang udah kita dapat di rumus sebelumnya. Ya, jadi 5 per 15, 4 per 15, 3 per 15, 2 per 15, dan 1 per 15. Yang dimana kalau dihasilkan di akhir ya tentu saja pasti sama ya, 15 per 15 gitu kan. Nah, untuk di tahun pertama berarti depreciation expense ini ya 5 per 15 itu kan kita jumlahin jadi 150.000 ya.
Lalu untuk yang kedua ada 4015 dari 450.000 ya 120.000 ya kan. Lalu untuk di tahun ketiga ada di 90.000, 3015 dari 450.000. Lalu ada 60.000 dari 2/15 jika dengan 450.000 dan 450.000 1/15-nya itu ada di 30.000. Dimana jika ditotalkan depresiasi expense-nya itu 450.000 karena di saat tahunnya berakhir maka depresiasinya juga sesuai dengan basis depresiasinya ya kan. Lalu yang kita lihat di sini ada book value-nya nih end of the year ya di akhir tahun dari value-nya sendiri itu sebenarnya dari tahun ke tahun juga udah pasti menurun ya. Dari tahun pertama contohnya itu 450.000 ya kan jadi 350.000. Lalu 350.000 sendiri dikurangin lagi sama 120.000 jadi 230.000. 230.000 dikurangi 90.000 jadi 140.000. 140.000 dikurangin lagi sama expense-nya 60.000 jadi 80.000. 80.000 dikurangin lagi sama 30.000-nya jadi 50.000. Nah itu dia lah book value dari masing-masing akhir tahunnya dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat sampai tahun terakhir yaitu di tahun kelima. Di sini eh ini dia metode saldo menurun ya sekarang. Cuman kebetulan lupa ganti judul kayak ini. Ya, jadi untuk metode saldo menurun ini kita masih pakai data yang sama, kasus yang sama ada di data untuk batu bara Stanley Tambang ya. Ini ada cost of premium 400.000, masih sama semuanya. Kita menggunakan metode saldo menurun, itu dia menggunakan tingkat penyusutan menggunakan persentase yang merupakan kelipatan dari metode garis lurus. Yang dimana itu tidak mengurangi nilai sisa dalam menghitung dasar penyusutan. Sebentar ya. Oke, lanjut untuk metode saldo menurun ya. Nah, ini dia metode depresiasi saldo menurun nih. Kurang lebihnya sama ya. Di sini menggunakan based on twice the straight line. Rate-nya itu kita menggunakan persentase ya. Jadi rate on declining balance ini kita dapat dari mana sih? Based on twice the straight line of 20%. Jadi 90.000 itu dibagi dengan 450.000 ya. Lalu kan sama dengan 20%. Nah, lalu 20%-nya itu dikali dengan 2. Menghasilkan 40%. Yang dimana 40% tersebut adalah rate on declining balance. Lalu untuk di depreciation expense di akhir itu ada 14.800 karena ya seperti yang kita tahu ya book value itu nggak boleh kurang, nggak boleh lebih sedikit dari residual value-nya. Jadi oke kita breakdown satu-satu di sini. Book value of aset ya first of year gitu di awal tahun. Ada yang tahun pertama itu 500.000. Lalu rate on declining balance-nya ya 40%, ya kan? Jadi ditambah tuh, dikali itu kita mendapatkan depreciation expense sebesar 200.000. Lalu untuk di tahun kedua itu ada 300.000, 40%-nya itu jadi 120.000, lalu 180.000, 40%-nya ada di 72.000, 108.000 ini 40%-nya ada 43.200 dan akhirnya 64.800 ini dari ya di 40% menjadi 14.800 ya. Nah, book value of asset per share ini kita dapatnya dari mana ya kan? 500.000 kok tiba-tiba di tahun kedua jadi 300.000. Jadi book value of asset per share ini dikurangi sama depreciation expense ya teman-teman. Jadi 500.000 nih dikurang 200.000. Dapatlah di tahun kedua jadi 300.000 ya kan. Nah di tahun ketiga aku jadi 180.000. Itu dari 300.000 dikurangin sama 120.000 ya. 180.000 dapat dari mana? Sama, masih dikurangin sama yang itu.
dari 120.000. Lalu ada 108.000 dapat dari mana? 180.000 dikurangin 72.000. Nah, 64.800 dari mana? 108.000 dikurangin sama 43.200. Nah, di sini juga ada balance accumulated depreciation ya. Di mana balik lagi ke nominal 450.000 lagi ya. Dapat dari mana sih hasil akhirnya di tahun kelima 450.000? Jadi 200.000 kita tambah sama 120.000, jadi 320.000. 320.000 tambah 72.000, jadi 392.000. Tambah lagi sama 43.200 untuk tahun keempat, jadi 430.200. Tambah lagi sama 14.800, jadi 450.000. Nah, selanjutnya ini ada book value ya, end of year. Oke, dapat dari mana sih dia nih? Ya. Jadi di tahun pertama ada 300.000, tahun kedua ada 180.000. Dari mana sih? Jadi book value end of year-nya ini dapatnya teman-teman dari 300.000 dikurangi dengan depreciation expense-nya nih, si 200.000. Ya, sorry, 300.000 dikurangin sama 120.000, ya jadi 180.000. 180.000 ke 108 itu kurangin sama tahun ketiga nih ya 108.000, jadi dikurangin 70.000 jadi 108.000. Lalu 64.800 itu 108.000 dikurangi 43.200, jadi 64.800. 64.800 dikurangi sama 44.800, kemudian soalnya itu jadi 50.000. Ini dia nih contoh dari metode saldo menurun. Nah, di sini ada depresiasi komponen ya. Jadi IFRS sendiri itu ya membutuhkan lah, membutuhkan ya, jadi faktanya bahwa setiap bagian dari aset tetap yang signifikan terhadap biaya total aset itu harus disusutkan secara terpisah. Wajib banget secara terpisah karena kan ya IFRS sendiri membutuhkan setiap bagian dari aset tetap itu harus signifikan terhadap biaya total aset dan harus disusutkan secara terpisah ya. Mungkin selanjutnya boleh dari Jafar. Selanjutnya bisa saya jelaskan. Dari ilustrasinya, EuroAsia Airlines membeli pesawat seharga 100 miliar euro pada tanggal 1 Januari 2020. Pesawat tersebut memiliki masa manfaat selama 20 tahun dan nilai saldonya dari EuroAsia itu sebesar nol, yang berarti semua saldo yang EuroAsia menggunakan atau saldo awal dari EuroAsia itu telah dibelikan suatu pesawat, sehingga saldo EuroAsia itu menjadi nol. Dan di sini EuroAsia sendiri itu menggunakan metode depresiasi garis lurus. EuroAsia ini menggunakan metode garis lurusnya untuk semua pesawatnya ya. Jadi bisa diidentifikasi komponennya, nggak hanya komponen, juga bisa jumlah dan masa manfaatnya. Kita bisa lihat di sini terdapat ilustrasinya ya. Ilustrasi 11.8 dari komponen pesawat Euro Asia. Telah dijelaskan bahwa komponennya itu yang pertama itu airframe, lalu terdapat engine komponen dan komponen lainnya. Kom- Harga dari komponen tersebut sebesar 60 juta euro. Kenapa 60 juta euro? Karena bisa kita lihat sendiri, bisa lihat semua airframe itu sangat mahal, sangat resiko apabila terjadi sedikit kesalahan atau
terjadinya yang kita tidak bisa duga karena yang kita tahu terdapat suatu harga yang lebih mahal kita mendapatkan kualitas yang akan lebih baik. Jadi Euroasa ini menurut saya sangat tepat dengan membeli airframe tersebut seharga 60 juta euro. Lalu engine komponen. Engine komponen ini sebesar 32 juta. 32 juta tidak jauh harganya dari airframe karena yang kita tahu airframe itu ya lebih mahal dari suatu engine dari suatu pesawat. Lalu terdapat komponen-komponen lain seperti ban, lampu, atau hidrolik suatu pesawat. Eh, Komponen lainnya itu yang bisa kita lihat secara mata atau secara jelas yaitu komponen yang ada di cockpit atau co-pilot yang banyak banget tombol-tombolnya. Itu termasuk other komponen. Dari komponen tersebut terdapat masa atau berapa lamanya sih komponen tersebut yang kita bisa gunakan. Yang pertama itu ada airframe sebesar 20 tahun. Lalu ada engine komponen sebesar 8 tahun. Dan other komponen sebesar 5 tahun yang kita bisa lihat. Di sini terdapat harga, kita juga mendapatkan kualitas yang jauh lebih baik. Next, eh, depresiasi komponen yang tadi saya sebutkan yaitu komponen dari suatu pesawat. Di sini kita akan menghitung biaya penyusutannya untuk Euro Asia. Gimana sih kita cara menghitung biaya penyusutannya? Yang pertama yaitu ada komponen itu sendiri. Komponen itu terdiri dari tiga. Yang pertama itu diaphragm atau kerangkai pesawat. Yang kedua ada engine komponen atau mesin pesawat. Yang ketiga ada other komponen atau komponen lainnya. Yang tadi kita juga bisa lihat berapa sih harga komponen-komponen tersebut. Yang pertama yaitu ada kerangka pesawat atau airframe sebesar 60 juta euro. Lalu engine komponen sebesar 32 juta euro. Dan komponen lainnya atau other komponen sebesar 8 juta euro. Yang kita bisa jumlahkan dari suatu komponen yang kita beli yaitu sebesar 100 juta euro. Selanjutnya terdapat useful life atau pemakaian yang kita bisa gunakan. Terdapat perhitungannya yang tadi kita bisa lihat juga. Airframe itu sendiri sebesar 20 atau selama 20 tahun, engine komponen 8 tahun, dan other komponen 5 tahun. Rumus dari biaya penyusutannya yaitu komponen amount dibagi useful life atau kegunaan atau masa kegunaannya yang bisa kita sebut dari caranya yaitu komponen depreciation yang kita bisa jumlahkan
Dari 60 juta euro dibagi 20 tahun sebesar 3 juta euro, lalu 32 juta euro kita dibagi atau dibagikan 8 tahun sebesar 4 juta euro, lalu 8 juta euro dibagi 5 tahun yang kita bisa tahu hasilnya 1.600.000 euro. Dari total komponen depreciation-nya yaitu 8.600.000 euro. Nah, gimana sih kita cara membuat jurnalnya dari semua biaya penyusutan yang tadi kita hitung? Pada tahun 2020, Euro Asia membeli suatu pesawat. Yang pertama yaitu beban penyusutan sebesar 8.600.000 yang kita taruh pada di debit, dan akumulasi penyusutan equipment atau peralatan sebesar 8.600.000 di kredit. Selanjutnya, nah, setelah kita melakukan jurnal, kita harus sebagai seorang akuntan, kita harus melaporkan suatu posisi keuangan yang kita akan laporkan pada akhir tahun. Dan Euro Asia ini yang kita catat pada tahun 2020 akan kita laporkan, atau laporan posisi keuangannya kita catat pada akhir tahun. Yang pertama yaitu ada non-current asset atau yang kita bisa sebut sebagai airplane, pesawat dengan total sebesar 100 juta euro, lalu less accumulate depreciation airplane sebesar 8.600.000 yang kita bisa jumlahkan sebesar 91.400.000. Kenapa akumulasi depreciation sebesar 8.600.000 yang kita bisa tadi lihat di slide sebelumnya? Kalau akumulasi, nah ini akumulasi penyusutannya atau komponen depreciation-nya itu sebesar 8.600.000. Kenapa 8.600.000? Karena itu total dari seluruh komponen yang ada atau seluruh komponen yang kita beli. Selanjutnya, selanjutnya. Nah, depresiasi dan periode parsial. Gimana sih seharusnya suatu perusahaan menghitung penyusutan untuk suatu periode atau periode parsial? Perusahaan itu sendiri menentukan biaya penyusutan selama setahun penuh. Memang sih seharusnya atau wajib wajib suatu perusahaan menentukan biaya penyusutannya selama setahun. Lalu pro rata biaya penyusutannya ini antara dua periode terlibat. Proses ini harus berlanjut selama masa manfaat aset yang kita tahu. Misalkan kita membeli suatu barang
yang kita masih gunakan, maka itu bisa disebut sebagai biaya pengusutan. Selanjutnya, depresiasi dan periode parsial. Sama seperti sebelumnya ya. Bisa dilihat di sini ilustrasi dari 4 metode yang yang saya akan beri contoh. Suatu perusahaan Maserati SPA membeli mesin baru untuk proses perakitan pada 1 Agustus 2019. Harga mesinnya atau harga mesin ini adalah sebesar 150.000 euro. Lalu perusahaan memperkirakan bahwa mesin tersebut akan memiliki nilai sisa sebesar 24.000 euro pada akhir masa pakainya. Jadi, umur mesin tersebut kita bisa perkirakan sebesar 5 tahun dan jam kerjanya yaitu selama 21.000 jam dan akhir tahun pada 31 Desember. Instruksinya, kita disuruh menghitung beban penyusutan dengan metode berikut. Yang pertama, depresiasi garis lurus. Lalu, yang kedua, metode kegiatannya. Yang ketiga, jumlah digit tahun. Dan yang terakhir, saldo menurun ganda. Yang kita bisa lihat slide-slide berikutnya yang telah teman saya jelaskan. Terdapat beberapa macam metode, yaitu seperti depresiasi garis lurus, metode kegiatan, metode jumlah digit tahun, dan metode saldo menurun yang akan saya jelaskan lagi pada slide selanjutnya. Selanjutnya, tabelnya yang pertama dapat disusutkan tahunan, sebagian, tahun, dan akumulasi depresiasi. Yang pertama tahunnya yang kita bisa tulis yaitu sebanyak 6 tahun. Yang pertama dari 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Basis atau uangnya yaitu sebesar 126.000 euro pada tahun 2019 dibagi atau tahunnya yaitu 5 yang bisa kita lihat. Jadi total tahunan biayanya yaitu sebesar 25.200 dikali 5 per 12 yang yang jadinya yaitu 10.500 euro pada tahun 2019. Lalu tahun 2020 basisnya masih sama sebesar 126.000 per 5 sama dengan tahunan biayanya sebesar 25.200, masih sama seperti tahun 2019. Lalu sebagian tahunnya sama dan saat ini biayanya sebesar 5.100 dan akumulasinya sebesar 35.700. Kenapa?
35.700 karena 25.200 ditambah 10.500 yang totalnya sebesar 35.700. Lalu tahun 2021 basisnya masih sama, tahunnya masih sama, dan tahun biayanya masih sama yaitu 25.200. Sebagian tahunnya juga masih sama. Lalu kita hitung tahun biayanya yaitu sebesar 25.200 dan akumulasinya dari tahun 2021 sebesar 60.900 karena 35.700 ditambah dengan 25.200 hasilnya 60.900. Lalu tahun 2022 basis tahunnya sama 126.000, tahunnya sama 5 tahun, biaya tahunannya sama 25.200, sebagian tahunnya atau sepernya yaitu 5/12, tahun biayanya juga sama sebesar 25.200 dan akumulasinya pada tahun 2022 sebesar 86.100 yang dimana 60.900 dijumlah dengan 25.200 yang hasilnya 86.100. Lalu di tahun 2023 basisnya masih sama, tahunnya masih sama, dan biaya tahunannya masih sama, sebagian tahunnya atau seper tahunnya itu masih sama. Lalu akumulasinya sebesar 111.300 hasilnya dari 86.100 dijumlah dengan 25.200 yaitu sebesar 111.300. Lalu pada tahun 2024 basisnya sebesar 126.000 per 5 tahun yaitu 25.200 untuk biaya tahunannya dikali 7/12 yang kita bisa lihat tahun biayanya yaitu 14.700 karena 25.200 dikali dengan 7/12 lalu akumulasinya sebesar 126.000 yang dimana hasil 126.000 total dari 111.300 dijumlahkan dengan 14.700 yaitu sebesar 126.000 euro yang kita bisa lihat biaya tahun dan akumulasi yaitu balance sebesar 126.000. Lalu kita disuruh buat jurnal entry-nya dari metode garis lurus pada tahun 2019. Apa sih jurnal entry-nya? Yang pertama ya, ada beban penyusutan sebesar 10.500, lalu akumulasi penyusutan sebesar 10.500 juga. Next, metode kegiatannya kita asumsikan sebesar 800 jam digunakan pada 2019. Yang kita bisa lihat 126.000 pada basis tahunnya dibagi dengan 21.000 jam sama dengan 6 euro per jam. Dan kita bisa lihat tabelnya pada tahun 2019 yaitu 800 jam yang digunakan, tingkat per jamnya sebesar 6 euro, lalu lalu jam digunakan dikali dengan tingkat per jam dan hasilnya 4.800 yaitu biaya tahunan dan totalnya yaitu
800 dan 4.800. Jurnal entry-nya pada tahun 2019 yaitu beban penyusutan pada debit sebesar 4.800 dan akumulasi penyusutan di kredit sebesar 4.800. Next, metode jumlah digit per tahun. Di sini bisa kita lihat di sebelah kanannya 5/12 yaitu 5 bagi 12 sama dengan 0,41667. Lalu 7/12 sama dengan 0,583333. Kita lanjut pada tahun 2019. Basis tahunnya masih sama 126.000 dikali tahunnya 5/15. Lalu biaya tahunannya 42.000 dikali dengan sebagian tahun 5/12. Lalu biayanya sebesar 17.500 dan akumulasinya 17.500. Tahun 2020 basisnya masih sama, tahunnya berubah sebesar 4,58/15 sama dengan 38.500. Lalu biayanya 38.500 dan akumulasinya 56.000 karena 17.500 ditambah 38.500. Lalu kita bisa lihat berbagai tahun-tahunnya dengan cara yang sama dan hasilnya yaitu 126.000 pada tahun pada biaya tahunnya dan akumulasinya sebesar 126.000 juga dan jurnal entry-nya pada tahun 2019 yaitu beban penyusutan pada debit sebesar 17.500 dan akumulasi penyusutan pada kredit sebesar 17.500. Next. Ini dengan metode saldo menurun ganda. Pada tahun 2019 basisnya yaitu 150.000 dikali dengan 40% per tahun atau kecepatan per tahun sama dengan tahunan biaya. Jadi tahunan biayanya itu sebesar 60.000 euro dikali dengan sebagian tahun 5/12 yaitu biaya tahunan saat ini sebesar 25.000 pada tahun 2020 sama eh sama per tahunnya maksudnya. Lalu basisnya berbeda sebesar 125.000 dikalikan dengan per tahun 40% lalu hasilnya 50.000 dikalikan dengan 5/12 juga yang dimana hasilnya 50.000 lalu tahun 2021 75.000 pada basisnya dikalikan per tahun 40% sama dengan 30.000 dan biaya tahunnya pada saat ini sebesar 30.000 juga. Lalu tahun 2022 45.000 pada tahun basisnya dikali 40% sama dengan 18.000 dan biaya tahunnya pada saat ini sebesar 18.000 juga. Lalu pada tahun 2023 yaitu 27.000 dikali dengan 40% sama dengan 10.800 dan biaya saat ini sebesar 3.000 yang kita bisa jumlahkan dari tahun per tahun pada saat ini yaitu sebesar 126.000 euro. Lalu jurnal entry-nya pada tahun 2019 yaitu beban penyusutan sebesar 25.000 di debit dan akumulasi penyusutan di debit di kredit sebesar 25.000. Next. Next. Depresiasi dan penggantian PPNI atau PPNA. Apakah penyusutan menyediakan untuk pergantian aset? Tidak, karena melibatkan arus kas keluar saat ini dan dana untuk penggantian aset berasal dari pendapatan dihasilkan melalui pengguna aset. Next, revisi tarif depresiasi. Bagaimana sih seharusnya perusahaan menangani revisi tarif penyusutan?
Yang pertama itu diperhitungkan dalam periode saat ini dan masa depan, tidak ditangani secara retrospektif dan tidak dianggap sebagai kesalahan atau item luar biasa. Next, revisi tarif depresiasi. Arcadia HS membeli peralatan sebesar 510 ribu euro yang diperkirakan memiliki masa manfaat 10 tahun dengan nilai sisa 10.000 dolar ya dolar pada waktu tersebut. Penyusutan telah dicatat selama 7 tahun dengan dasar garis lurus. Pada tahun 2019 ditentukan bahwa perkiraan umur total yaitu sebesar 15 tahun dengan nilai sisa 5.000 pada akhir waktu. Kita disuruh membuat jurnal entry untuk mengoreksi depresiasi tahun sebelumnya. Next. Ini biaya peralatannya 5.100, nilai sisanya 10.000 dikurangi yang dimana hasilnya yaitu basis terdepresiasi sebesar 500.000, masa manfaatnya yang tadi 10 tahun, lalu depresiasi tahunannya 50.000 dikali 7 tahun sama dengan 350.000 dolar. Dan neraca keuangan pada 31 Desember 2018 yaitu peralatannya sebesar 510.000 dan akumulasi penyusutannya sebesar 350.000. Lalu nilai buku bersihnya atau NBV-nya sebesar 160.000 dolar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini selanjutnya adalah penyerahan untuk revisi tarif depresiasi ya. Ada nilai buku bersihnya sebesar 160.000, lalu dikurangi dengan nilai sisa yang baru 5.000. Dapatlah kita basis terdepresiasinya sebesar 155.000. Lalu sisa umur yang bergunanya ini adalah 8 tahun, dan di mana depresi tahunannya itu sebesar 19.375. Untuk beban penyusutan, untuk jurnal ada beban penyusutan 19.375 dan akumulasi penyusutan 19.375 juga di bagian kredit. Di sini ada mengenali kelemahan ya. Untuk mengenali kelemahan, aset berwujud yang berumur panjang adalah itu terganggu ketika perusahaan tidak dapat memperoleh kembali jumlah tercatat aset baik melalui penggunaan atau penjualannya. Jadi pada setiap tahun, perusahaan itu meninjau aset untuk indikator penurunan nilai, yaitu penurunan kemampuan menghasilkan kas aset melalui penggunaan atau penjualan. Nah, di sini ada indikator penurunan nilai, maka uji penurunan nilai harus dilakukan. Jadi, langkah-langkahnya itu adalah carrying amount-nya. Kita bandingkan recoverable amount-nya berapa. Yang paling tinggi itu di fair value-nya, last cost to sell atau value in use-nya. Nah, di sini ada mengenai kelemahan ya kan. Asumsikan bahwa ini contohnya ada asumsikan bahwa Cruise SA melakukan uji penurunan nilai untuk perlengkapannya. Nilainya itu tercatat peralatan keras adalah sebesar 200.000 euro. Nilai wajarnya itu dikurangin biaya untuk menjual adalah 180.000 euro. Dan nilai pakainya adalah 205. Jadi dari nominal tersebut, carrying amount ini kita komparasikan atau kita bandingkan dengan recoverable amount ya. Kalau kita cari yang mana yang paling tinggi, yaitu fair value less cost to sell atau value in use. Nah, ini ada contoh satu lagi. Ini beda asumsinya aja. Asumsikan informasi yang sama untuk perusahaan cruise, kecuali bahwa nilai pakai peralatan cruise adalah 175.000 daripada 205 ya. Di sini ada membuat entry berikut untuk pencatatan kerugian penurunan nilai. Jadi untuk di debitnya sendiri ada di 20.000 rugi penurunan nilai. Lalu di kreditnya ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 20.000. Nah, di sini ada kasus lagi. Pada tanggal 31 Desember, Hana Ltd memiliki peralatan dengan harga perolehan sebesar VND 26 juta dan akumulasi penyusutan sebesar VND 12 juta.
Peralatan memiliki masa manfaat total 4 tahun dengan nilai sisa sebesar FND 2 juta. Informasi berikut berkaitan dengan peralatan ini. Jadi nilai tercatat peralatan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah PND 14 juta, yang dimana itu adalah hasil dari 26 juta dikurangi dengan 12 juta. Hanoi menggunakan depresiasi garis lurus. Depresiasi Hanoi adalah 6 juta, yang dimana didapatkan dari 26 juta dikurangi 2 juta, lalu dibagi dengan 4. Untuk tahun 2020 dan dicatat, Hanoi telah menentukan bahwa jumlah yang dapat diperoleh kembali untuk aset ini pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar PND 11 juta. Sisa masa manfaat peralatan setelah tanggal 31 Desember 2020 adalah 2 tahun. Di sini ada ilustrasi lagi. Langsung saja ke jurnalnya. Rugi penurunan nilainya sebesar 3 juta, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3 juta. Nah, di sini ada perhitungan untuk peralatan nilai tercatat. Itu dihitung dari perawatan lalu dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Itu 26 juta dikurangi 15 juta. Yang dimana nilai sisa peralatan sekarang adalah 0. Hanoi terus menggunakan depresi garis lurus dan membuat entry jurnal berikut untuk mencatat depresiasi tahun 2021. Beban penyusutannya 5.500.000 dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 5.500.000. Mungkin kita langsung next saja untuk kasus-kasusnya. Karena kurang lebih ini agak sama ya. Mungkin ini baru. Pembalikan rugi penurunan nilai. Tan Group itu membeli peralatan pada 1 Januari 2019 seharga 300.000 Hong Kong dollar. Masa manfaatnya 3 tahun dan tidak ada nilai sisa. Di sini ada depreciation expense juga untuk masing-masing tahun. Carrying amount-nya perlahan juga menurun ya dari 200.000 menjadi 100.000 menjadi 0. Jadi untuk pencatatannya di tahun 2019 mencatat rugi penurunan nilai itu sebesar 20.000 Hong Kong dollar, yang dimana jurnalnya adalah rugi penurunan nilai debit dan dikreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Di sini untuk di tahun 2020 dan 2021 ya, penjurnalan sendiri itu adalah sebesar 6.000 di debit akumulasi penyusutan peralatan dan di kreditnya pemulihan rugi penurunan nilai sebesar 6.000 juga. Di sini ada unit penghasil kas ya. Ketika tidak mungkin untuk menilai suatu aset untuk menurun nilai karena satu aset itu menghasilkan arus kas hanya dalam kombinasi dengan aset lain, perusahaan itu diwajibkan untuk mengidentifikasi kelompok aset terkecil yang dapat diidentifikasi dan yang menghasilkan arus kas secara independen dari arus kas dari aset lain. Lalu di sini ada penurunan nilai aset yang akan dilepaskan. Ada beberapa poin-poin penting. Di sini contohnya adalah laporkan aset yang mengalami penurunan nilai, dinilai realisasi biaya atau bersih yang lebih rendah atau nilai wajar dikurangi biaya untuk penjual. Itu adalah rumusnya. Poin kedua adalah tidak ada penyusutan atau amortisasi yang diambil atas aset yang dimiliki untuk dilepaskan selama periode kepemilikannya. Lalu dapat menaikkan atau menurunkan aset yang dimiliki untuk dijual di periode mendatang. Selama nilai tercatat, setelah penulisan tidak pernah melebihi nilai tercatat, aset sebelum penurunan nilai. Di sini ada grafiknya. Ada impairment test, measurement of impairment loss. Impairment sendiri ada dua ya, ada asset held for use dan asset held for sale or disposal, yang dimana keduanya itu memiliki perannya masing-masing. Di sini ada sumber daya alam itu dapat dibagi menjadi dua kategori ya. Yang pertama ada aset biologis seperti atau harta hutan, itu pendekatan nilai wajarnya. Nomor dua sumber daya mineral, pertambangan minyak, gas mineral, penghapusan total konsumsi aset, penggantian aset hanya karena tindakan alam. Lalu di sini ada membangun basis penipisannya. Perhitungan basis depresi melibatkan biaya praeksplorasi, kedua biaya eksplorasi dan evaluasi, yang ketiga ada biaya pengembangan. Lalu selanjutnya ada penghapusan biaya sumber daya. Biasanya perusahaan itu menghitung depresi pada metode unit produksi atau pendekatan aktivitas. Nah, depresi sendiri merupakan fungsi dari jumlah unit yang diekstraksi selama periode. Jadi untuk perhitungan sendiri ada biaya total, rumusnya, biaya total dikurangi nilai sisa, lalu dibagi dengan total estimasi unit tersedia, yang dimana itu akan menghasilkan biaya depresi per unit. Lalu, untuk mencari penipisan, unit diekstraksi akan dikalikan dengan biaya per unit. Itu yang dimana adalah rumus dari penipisannya. Lalu, selanjutnya ini ilustrasi Maklet SA memperoleh hak
untuk menggunakan 1.000 hektar tanah di Afrika Selatan untuk menambang perak. Biaya sewanya adalah 50.000 euro dan biaya eksplorasi terkait pada properti tersebut adalah 100.000 euro. Biaya pengembangan tak berwujud yang dikeluarkan untuk membuka tambang adalah 850.000 euro. Mark memperkirakan bahwa tambang tersebut akan menyediakan sekitar 100.000 ons emas. Di sini ada rumusnya untuk depletion cost per unit. Untuk rumusnya sendiri ada total cost dikurangi dengan residual value, lalu akan dibagi dengan total estimated units available, yang dimana itu merupakan rumus dari depletion cost per unit. Lalu di sini ada kasus lagi ya. Jika McLeod mengekstraksi 25.000 ons per tahun pertama, maka depresi untuk tahun tersebut adalah 250.000 euro. Yang dimana itu didapatkan dari 25 ons tadi dikalikan dengan 10 euro. Maka untuk penjurnalannya sendiri, di bagian debit itu akan ada inventaris sebesar 250.000 dan juga di kreditnya ada penipisan akumulasi sebesar 250.000 juga. Lalu di sini ada laporan posisi keuangan untuk McLeod. Ya. Di Silvermine, at cost-nya itu ada 1 juta, lalu akan dikurangi dengan accumulated depletion-nya sebesar 250.000, yang dimana akan menghasilkan 750.000 euro. Jadi biaya depresi terkait persediaan yang dijual merupakan bagian dari HPP atau harga pokok penjualan. Next kita ada perkiraan cadangan yang dapat dipulihkan. Jadi ada beberapa poinnya, ada 3 poin di sini. Jadi pada dasarnya sama seperti akuntansi, ini digunakan untuk perubahan estimasi, lalu juga dapat merevisi tingkat depresi secara prospektif, lalu dapat membagi biaya yang tersisa dengan perkiraan baru dari cadangan yang dapat diperoleh kembali. Lalu di sini ada dividen likuidasi. Dividen ini lebih besar dari jumlah akumulasi laba bersih ya. Di sini ada salah satu case dari Callahan Mining. Ia memiliki saldo laba di tahun sebesar 1.650.000 euro. Lalu memiliki akumulasi penipisan properti mineral sebesar 2.100.000 euro dan premi saham sebesar 5.435.493 perak. Lalu Dewan Callahan mengumumkan dividen itu sebesar 3 euro per saham atas 1 juta saham beredar. Ini menjadi dividen tunai sebesar 3 juta euro sebagai berikut. Jadi untuk jurnal sendiri ada pendapatan yang disimpan ya, return on earning 1.650.000, lalu ada bagikan premium biasa atau pembagian shareholder-nya sebesar 1.350.000, lalu uang tunainya sesuai dengan jumlah yang ada di sisi debit yaitu di 3 juta. Nextnya ini ada untuk penyajian laporan keuangan. Jadi untuk pengungkapan terkait pengeluaran INI itu harus mencakup 2 poin ini ya. Yang pertama itu ada kebijakan akuntansi untuk pengeluaran eksplorasi dan evaluasi, termasuk pengakuan aset INI. Yang kedua itu adalah jumlah aset, kewajiban, pendapatan, dan beban, serta arus kas operasi yang timbul dari eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral. Untuk mengenali revaluasi ya, perusahaan sendiri mungkin menilai aset berwujud berumur panjang setelah akuisisi dibayar atau nilai wajar. Namun kita harus pahami bahwasanya rel jaringan atau GBR memilih untuk menggunakan nilai wajar dan untuk memperhitungkan jaringan kereta api ya. Seperti meningkatkan aset berwujud jangka panjang sebesar 4.280 juta. Perubahan nilai wajar perhitungan dengan menyesuaikan akun aset dan menetapkan keuntungan yang belum direalisasi. Lalu keuntungan yang belum direalisasi sering disebut sebagai surplus revaluasi. Sini ada case untuk revaluasi tanah. Jadi grup Siemens di EU membeli tanah seharga 1 juta euro pada tanggal 5 Januari 2019. Perusahaan memilih untuk menggunakan akuntansi revaluasi tanah pada periode berikutnya. Pada 31 Desember 2019, nilai wajar tanah adalah 1.200.000. Ayat jurnal untuk penyiaran tanah pada nilai wajar adalah sebagai berikut ya. Tanah ada di 200.000 debit, kreditnya keuntungan revaluasi yang belum terrealisasi tanah ya. Kreditnya sama. Di sini ada revaluasi juga. Mungkin bisa kita skip aja karena kurang lebihnya untuk revaluasi ini agak mirip-mirip ya. Jadi kita langsung membahas mengenai masalah revaluasi sendiri. Jadi perusahaan itu dapat memilih untuk menilai hanya satu kelas aset, misalnya bangunan, dan tidak menilai kembali aset lain seperti tanah atau peralatan. Jika sebuah perusahaan hanya menilai bangunan, maka revaluasi berlaku untuk semua aset dalam kelas aset tersebut.
Kelas aset adalah pengelompokan item yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama dalam operasi perusahaan. Perusahaan juga harus melakukan segala upaya untuk menjaga nilai aset tetap up to date atau update ya teman-teman ya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.